Imam Abu Hanifah pun menjawab bahasanya, saya mendengar salah satu tetangga saya nih lagi di penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini terjadi pada zamannya Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar yang disegani oleh orang-orang yang mengenal beliau. Bahkan orang luar kota pun mengenal siapa beliau. Beliau ini punya tetangga yang usil, yang suka ganggu Imam Abu Hanifah. Jadi terkadang kita ya mau hidup di mana aja ada aja tetangga yang usil tuh, ada aja tetangga yang kepo yang ngurusin rumah tangga kita dan sebagainya. Dan ini pun terjadi sama Imam Abu Hanifah. Jadi beliau itu satu tembok dengan tetangga sebelahnya. Tetangga sebelahnya nih usil, suka ganggu Imam Abu Hanifah. Setiap malamnya ketika Imam Abu Hanifah lagi majelis nih sama murid-muridnya di rumah beliau, ini tetangga suka nyanyi. Jadi setiap malam tetangganya ini selalu melantunkan nyanyian tentang dirinya sendiri. Dia menyombongkan diri dengan nyanyiannya. Dia mengatakan, saya ini orang hebat, saya orang penting, orang-orang kampung sini nggak ada yang tahu siapa saya. Seperti itu setiap malamnya. Akhirnya apa? Santri-santrinya Imam Abu Hanifah ini merasa terganggu dengan suara lantunan lagunya nih tetangga. Gimana mereka mau fokus nih belajar sama Imam Abu Hanifah? Wahai Imam, tolonglah laporkan sama khalifah tetangga sebelahmu ini. Kita nih mau belajar Imam Abu Hanifah, sedangkan kita nih mendengar lagu-lagu seperti ini setiap malamnya. Nyanyian seperti ini yang gak faedah sama sekali setiap malamnya. Akhirnya kata Imam Abu Hanifah, oh jangan, dia itu tetangga saya. Beliau itu masih membela sama tetangganya, padahal tetangganya ini ganggu majelisnya beliau setiap malam. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan, oh jangan, biarin, itu tetangga saya. Karena apa? Beliau ini orang ngerti, orang berilmu. Jadi beliau itu tahu dengan wasiatnya Rasulullah supaya baik sama tetangganya. Nah ini yang perlu kita contoh. Kita baik sama tetangga, bukan cuma yang baik sama kita, sama semuanya, sama yang usil sekalipun sama kita. Ini yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah yang bisa kita contoh. Walhasil pernah suatu malam, kan tiap malam biasanya nyanyi tuh. Pas di waktu suatu malam Imam Abu Hanifah ketika lagi ngajarin sama muridnya, lagi majelis taklim sama muridnya, gak ada lagi tuh nyanyian, gak terdengar lagi tuh lagu. Akhirnya Imam Abu Hanifah bertanya-tanya sama muridnya, loh kemana nih tetangga saya? Biasanya setiap malam dia menyanyikan lagu, ada lagu yang mengiring majelisnya kita nih. Kemudian kata muridnya, oh Imam, kita sekarang bebas nih. Loh kenapa? Emang kenapa? Kemana dia? Kemana tetangga saya? Akhirnya santrinya mengatakan bahwasanya tetanggamu wahai Imam Abu Hanifah lagi di penjara. Tadi dijemput sama bawahannya khalifah. Akhirnya Imam Abu Hanifah mendengar tetangganya sedang di penjara, dan di malam hari saat itu beliau langsung menstop majelisnya. Mohon maaf, saya hentikan sampai sini majelis taklim kita. Kita lanjut esok hari insyaallah. Assalamualaikum. Selesai. Imam Abu Hanifah pamit dari muridnya kemana? Pergi menuju ke khalifah. Malam-malam datang ke rumahnya khalifah. Kemudian ketika sampai ke rumahnya khalifah, lagi ditutup nih gerbangnya, mengatakan kepada si penjaganya bahasanya, saya mau ketemu sama khalifah. Penjaganya mengatakan, siapa engkau? Saya Imam Abu Hanifah. Saya Abu Hanifah. Wah, Imam Abu Hanifah ini yang datang, orang penting, ulama besar yang disegani orang sana, yang sangat disegani dan bagi siapapun yang tahu sama beliau. Penjaganya ini membuka gerbangnya, oh betul Imam Abu Hanifah yang datang. Akhirnya penjaganya mengatakan, sebentar ya, saya panggilkan khalifah. Kemungkinan beliau tidur. Coba saya minta tolong dipanggil khalifahnya, saya ada perlu penting. Walhasil apa? Ketika penjaganya ini datang kepada khalifah, mengetuk kamarnya khalifah, bahasanya, oh berani betul, siapa? Ada siapa? Sampai saya dibangunkan tengah malam seperti ini. Malam-malam seperti ini, waktunya saya istirahat, ada yang mau bertemu saya. Kemudian penjaganya mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah yang lagi di luar yang ingin bertemu dengan engkau wahai khalifah.
khalifahnya ini kaget. Wah, Imam Abu Hanifah mau dipanggil aja, diundang ke istana negara ini susah. Beliau ini malam-malam datang ke sini, pasti ada sesuatu yang penting. Walhasil akhirnya si khalifah ini pun menghadap kepada Imam Abu Hanifah. Ketika bertemu dengan Imam Abu Hanifah bertanya, "Wahai Imam Abu Hanifah, ada apa? Apa yang membawamu hingga engkau datang ke sini malam-malam?" Imam Abu Hanifah pun menjawab bahasanya, "Saya mendengar salah satu tetangga saya nih lagi di penjara, Fulan bin Fulan. Apa kesalahannya? Saya minta tolong dimaafkan, dibebasin dari penjara." Akhirnya si khalifah ini permintaannya imam. "Oke, saya bebaskan besok pagi," kata khalifah. Imam Abu Hanifah pun menjawab, "Kalau bisa malam ini." Karena apa? Gak ada nih yang senang bermalam di penjara. Gak ada satu orang pun yang betah bermalam di penjara. Saya pengen tetangga saya ini bebas. Bisa ndak malam ini? Walhasil akhirnya khalifah pun memerintahkan kepada penjaganya untuk membebaskan tetangganya Imam Abu Hanifah. Kemudian ketika Imam Abu Hanifah itu mendengar seperti itu, Imam Abu Hanifah pun jalan keluar untuk pulang. Tapi beliau belum pulang, mau memastikan tetangganya ini bebas apa belum. Akhirnya beliau pun menunggu dari kejauhan. Jadi beliau tuh udah baik sama tetangganya udah pengen diketahuin bahwasanya beliau yang menolong. Akan tetapi tetangganya itu yang lagi dibebaskan melihat dari jauh bahwasanya itu ada Imam Abu Hanifah. Akhirnya dia mengejar kepada Imam Abu Hanifah. Ketika udah mau mendekati Imam Abu Hanifah ngapain? Lagi nyanyi nih. Lagi nyanyi nyanyiannya tetangganya yang setiap malam yang mengatakan, "Saya ini orang hebat, saya orang penting, orang kampung sini nggak ada yang tahu siapa saya." Maka kemudian si tetangga ini mencium tangannya Imam Abu Hanifah, minta maaf, terima kasih sama Imam Abu Hanifah. Gak nyangka saya itu dibebasin sama engkau, wahai Imam Abu Hanifah. Saya minta maaf atas perbuatan saya selama ini. Kemudian si tetangga ini pun taubat daripada kesalahannya. Itulah Islam. Jadi dalam agama Islam itu selalu diajarkan bagaimana berbuat baik sama siapapun. Dan tidak sedikit orang yang bertaubat, tidak sedikit orang yang kemudian memutuskan untuk masuk Islam karena melihat akhlaknya Rasulullah, karena melihat akhlaknya para alim ulama, para sahabat dan orang-orang soleh di sekitarnya. Maka daripada itu, hendaklah kita menyebarkan agama kita dengan penuh rahmat, karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jagalah tetangga kita, berbuat baiklah sama tetangga kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Bagaimanapun tetangga kita, maka kita harusnya baik sama mereka. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.